Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2 semester 5. Di sini saya akan membuat video tutorial penggunaan SPSS versi 25 untuk mencari regresi linear sederhana. Selamat menyaksikan dan enjoy. Nah, langkah pertama yang saya akan menjelaskan terlebih dahulu uji regresi linear sederhana itu dengan SPSS. Tujuannya itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian yang kedua, syarat uji regresi linear: 1. Valid dan reliable, 2. Normal dan linear. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusannya. Dasar pengambilan keputusannya ini dapat mengacu pada dua hal. Yang pertama, membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini selanjutnya kalian masuk ke aplikasi IBM SPSS. Di sini ada menu var, dan di sini kalian akan memberi nama kolom ini. Kalian masuk ke variable view, kemudian klik ini, kalian masukkan variable X, dan yang kedua variable Y. Jadi kalian masuk ke data view. Nah, di sini sudah muncul nama kolomnya, dan variable X dan variable Y. Nah, di sini yang akan kita tahu pengaruhnya, pengaruh biaya iklan produk kosmetik terhadap pendapatan dalam perusahaan. Jadi biaya iklannya ini sebagai X, variable X, dan pendapatannya ini sebagai Y. Nah, selanjutnya kalian kembali ke SPSS dan kalian lihat di sini variabel X ini di labelnya kita beri nama biaya iklan, dan di variabel X ini kalian beri nama pendapatan. Nah, kalian kembali ke data view. Nah, di sini sudah muncul kan. Nah, selanjutnya di sini saya sudah punya sebanyak 30 sampel. Sampelnya ini kalian tinggal copy. Sudah di copy. Selanjutnya kalian tinggal, kalau warnanya sudah menguning seperti ini, kalian tinggal paste, dan semua datanya telah pindah ke aplikasi SPSS sebanyak 30 sampel. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari regresi linearnya, kalian masuk ke menu Analyze, kemudian kalian pilih regresi linear, dan biaya iklan ini kalian masukkan ke variabel independen, dan pendapatan ini kalian masukkan ke kolom dependen. Lalu kalian klik OK, dan semuanya datanya sudah masuk ke hasil ini. Ada sebanyak 4 kolom di sini. Ada variabel interest atau removed, ada model summary, ada ANOVA, dan ada koefisien. Untuk tabel pertama ini, tabel variabel interest atau removed, outputnya menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan itu ada biaya iklan, kemudian sebagai variabel independen, dan pendapatan ini sebagai variabel dependen, dan menggunakan metode interest. Kemudian di tabel kedua, di tabel model summary, menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan R, yaitu sebesar 0,517. Dari output tersebut diperoleh koefisien R² atau koefisien determinasi sebesar 0,268.
yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau biaya iklan terhadap variabel terikat pendapatan sebesar 26,8%. Selanjutnya di tabel ketiga, di tabel ANOVA, diketahui bahwa F hitung sebesar 10,237 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003, artinya lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel pendapatan, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel biaya iklan X terhadap variabel Y atau variabel pendapatan. Untuk tabel keempat, tabel koefisien, diketahui nilai konstannya A sebesar 92,051, sedangkan nilai biaya iklan atau koefisien regresinya atau B-nya sebesar minus 1,863, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis dengan rumus persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX. Y-nya A-nya 92,051 tambah minus 1,863X. Dari persamaan itu kita lihat konstan sebesar 92,051 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel pendapatan adalah sebesar 92,051. Sedangkan koefisien regresi X sebesar minus 1,863 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai biaya iklan, maka nilai pendapatan berkurang sebesar minus 1,863. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah negatif. Selanjutnya, cara pengambilan keputusannya dilihat dari tabel koefisien ini. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikan dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel biaya iklan X berpengaruh terhadap variabel pendapatan atau Y. Yang kedua, berdasarkan nilai T diketahui T hitung sebesar min 3,200 lebih kecil dari 2,048. Ini didapat dari T tabel dengan rumus alfa per 2 dibagi N kurang K kurang 1. Alfanya 0,05 dibagi 2 dibagi 30 kurang 1 kurang 1. N-nya ini, 30-nya ini didapat dari nilai sampel atau jumlah sampel yang kita gunakan sebelumnya. Kemudian dapat 28. 28 ini bisa juga kalian lihat di tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini di residual 28. Jadi hasilnya di sini 28. Jadi 0,025 dibagi 28 sebesar 2,048. Dapat juga dilihat di distribusi tabel T atau nilai T tabel. Kalian dapat di kolom 0,025 di baris 28. Kalian akan mendapatkan nilai ini. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel biaya iklan X tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan. Nah, mungkin sekian dari tutorial yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dipergunakan untuk kalian yang menonton video ini. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.